Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ruang kedaulatan rakyat, di mana kebebasan berekspresi tak boleh dibungkam. Saya kasihan sekali ini sama Ngabalin. Sampai hari ini belum juga dapat panggilan. Padahal dia kan luar biasa ya. Jilatannya maut. Menyatakan Jokowi itu berapa? 8 tahun terakhir puasa Daud. Sedaud itu selang-seling. Kalau Senin Kamis, kalau itu kan biasa ya, puasa sunnah Senin Kamis. Ini kalau Senin puasa berarti dia Selasa tidak, Rabu puasa lagi, Kamis tidak, Jumat puasa lagi, Sabtu tidak, Minggu puasa lagi, Senin tidak, Selasa puasa lagi. Luar biasa itu. Tapi semestinya ketika hubungan vertikal hablum minallahnya baik, bagus, itu hablum minannasnya itu juga baik. Mestinya begitu gitu. Kalau hablum minallahnya benar. Kalau hablum minallahnya artifisial, pura-pura, ya hablum minannasnya juga artifisial juga, pura-pura juga. Hablum minallah manifestasinya adalah hablum minannas gitu. Itu clear, mudah kita lihat. Tapi kan kalau ucapannya sering berbohong gitu kan, menindas, cawe-cawe, ya mana bisa kita percaya dia puasa Daud. Allahu Akbar, ya dunia. Nah, itu disampaikan oleh Ngabalin. Mungkin gayanya kurang tepat. Saya juga nggak tahu persis apa yang dilakukan oleh Miftah dan Haikal Hasan. Dulu saya bilangnya Gus Miftah dan Ustadz Haikal Hasan, tapi diprotes terus ini sama sahabat SD. Jangan bilang Gus, jangan bilang Ustadz, itu ndak pantas, itu menyandang gelar Gus, menyandang gelar Ustadz. Ya udah saya panggil, saya bilang Miftah dan Haikal Hasan saja ya. Dua orang ini kepake sama Prabowo. Yang Ngabalin juga mungkin bisa jadi. Jangan dulu berkesimpulan ya. Mungkin aja besok dipanggil, atau lusa dipanggil, atau minggu depan, atau bulan depan ya. Di pertengahan juga lumayan lah ya. Asal istiqomah dalam menjilat. Gitu ya. Jadi kita akan coba lihat. Kok saya belum dipanggil juga ya sama Pak Prabowo? Saya nggak tahu ini fotonya di mana. Tapi bisa jadi di Kertanegara, di seberang rumahnya Pak Prabowo. Jadi dia sedang menunggu gitu. Saya merapat sajalah ke rumah Pak Prabowo. Siapa tahu dipanggil, saya langsung hitungan 2-3 menit langsung nyampe ini, karena jalan kaki di seberang. Mungkin. Harusnya Anda belajar dari Miftah dan Haikal Hasan. Saya tidak tahu persisnya, tapi sebagai indikator marilah coba kita kupas ya. Kita kupas gaya-gayanya Gus Miftah dan Haikal Hasan. Coba ya, kita lihat dulu dari sini. Nah, kok saya belum dipanggil sama Pak Prabowo? Pak Prabowo. Baju saya putih ya. Sama nih Bang Ngabalin nih. Sama nih sama yang lagi pembekalan di Hambalang ya. Putih semua. Mantap. Padahal ada partai yang sering pakai putih juga, itu PKS ya. Kenapa enggak ada ya? Kan sudah merapat. Kalau Pak Yasril walaupun disebut perwakilan PKS, usulan PKS kan tetap nggak sah lah kalau pengurusnya nggak ada, nggak masuk kabinet. Tapi oke lah ya, kita tunggu saja, karena kan pengumumannya 20 Oktober. Dan kita tahu hak prerogatif presiden. Nanti baru seminggu 2 minggu reshuffle, ganti. Mudah-mudahan yang di reshuffle itu 13 menterinya Jokowi, walaupun rasanya nggak mungkin ya. Hari ini kita melihat bahwa Pak Prabowo seperti yang betul-betul berada di bawah bayang-bayangnya Jokowi gitu. Seperti ada sebuah deal-deal politik yang tidak bisa dirombak lagi, tidak bisa dianulir. Tampaknya begitu gitu. Jadi komitmen Pak Prabowo untuk memerangi korupsi ini jadi sirna kepercayaan kita. Tapi tidak apa-apa lah, kita tunggu saja pembuktiannya bagaimana nih, terbalik atau terbaik. Oke, kita lihat nih. Kita sekarang lagi bantu Ngabalin ya. Nih, kata Haikal Hasan nih.
Lalat yang berkumpul di sebongkah bangkai lebih baik daripada seorang ulama yang menjilat penguasa. Dan apa yang dilakukan oleh Haikal Hasan sekarang? Ya menjilat. Dia menjilat Prabowo, dia menjilat ludahnya sendiri, dia muntahkan ucapannya sendiri. Kan begitu. Ya, ini orang yang pernah bermimpi ketemu Nabi katanya. Padahal ketika dikoreksi, ya itu kan maksudnya untuk ini saja, motivasi. Aduh, bawa nama Tuhan sampai mati jadi oposisi. Sampai mati oposisi. Kalau saya menyatakan oposisi tidak sampai mati. Ya oposisi ketika saat kita berhadapan dengan penguasa yang zalim. Kan begitu. Ditawarin jabatan diembat juga. Cocok duit maut mengabalin. Tidak ada orang yang bisa nolak jabatan. Ya tapi kok ngabalin nggak kepilih? Kita protes ini sama Pak Prabowo. Kenapa ngabalin nggak kepilih? Kalau lupa yuk kita ingatkan sekarang. Itu pakai itu ngabalin. Itu kasihan tuh, jilatannya sudah terlalu kemana-mana. Nah ini menarik ya dari Taufik Hidayat nih. Sekedar saran buat Pak Prabowo yang akan menyusun kabinet pemerintahan yang baru. Tolong menteri kabinet jangan hanya 49 menteri. Kalau bisa 500 atau 600 menteri. Supaya bisa mengakomodir semua pembela Bapak. Kasihan. Soalnya yang kemarin koar-koar belain Jokowi nggak dapat jatah menteri. Macam Sylvester, Hercules, Projo lainnya. Ya ngabalin. Semoga kepemimpinan Bapak semakin banyak kekayaan alam yang bisa dikeruk untuk membuat Bapak, keluarga, dan semua kroni Bapak tambah makmur. Kalimantan masih luas Pak hutannya, lumayan buat dibabat. Tirulah seperti Jokowi yang pandai ngibul. Toh masyarakat RI nggak akan protes. Kalau mereka tambah miskin, yang ada mereka malah bilang terima kasih. Luar biasa nih ya. Tentu bukan Taufik Hidayat yang dipanggil menjadi masuk kabinet juga. Taufik Hidayat yang lain kalau ini. Kalian paham kenapa Gus Miftah dipanggil Prabowo? Ya Gegara bilang program food estate mencontoh Nabi Yusuf, makan gratis, siang gratis mencontoh Nabi Ibrahim, dan hilirisasi mencontoh Nabi Muhammad. Lihat ya. Terus ketika dia toyorin istrinya, dia mencontoh Nabi siapa? Programnya Pak Prabowo itu semuanya mencontoh Nabi Yusuf soal food estate, mencontoh Nabi Ibrahim soal makan siang, dan mencontoh Rasulullah Muhammad soal hilirisasi. Programnya Pak Prabowo itu semuanya mencontoh. Udah ya, coba kita lihat nih, dia ketika menoyor istrinya, dia mencontoh Nabi siapa? Ikut nyanyi apa, nyanyi dangdut tuh, lihat, Allahu Akbar. Ini loh yang masuk kabinet, yang kapasitasnya kita nggak tahu, kapabilitasnya kita nggak tahu, yang pasti perilakunya sangat tidak layak dipertontonkan ke depan khalayak. Iya kan? Aduh, ngeri ya, ngeri sekali nih yang begini-begini nih. Maka untuk persiapan yang mau mencontoh, tapi video ini kan tetap saya sampaikan kita tujukan kepada siapa? Ngabalin, kasihan Ngabalin ya. Kita berikan contoh-contoh lah. Kan ada adiknya BH, siapa BH itu ya? Kaum Yahudi pesek keluarga Mulyono. Kalau dalam kebagian ikut saya gembala bebek tiap makan telur. Ngabalin dapat job sebagai penasihat rohani dan jasmani Prabowo. Oh ya, saya belum dapat info itu. Kabinet Prabowo lebih pantas disebut kabinet balas budi yang mengatakan atau kabinet fufu papa. Apa Bang EZ pulang dari Hambalang? Saya pulang dari Depok. Si ngibulin taro tai babi, aduh. Ngabalin lagi ngibulin, jadi nggak kebagian jatah menteri. Udah ngabalin bobo aja lah. Munafik sekarang jadi jongos, penjilat ya penjilat. Mungkin karena jilatan Ngabalin terlalu banjir, berlebihan mungkin ya.
Bisa jadi itu. Itu lihat tuh, ingat bahaya dusta atas nama Nabi. Wah, ini harus dibaca ini oleh kabinet Fufu Papa ini. Aduh. Buzzer baru bernama Haikal Hasan, kabinet rusak. Oh, BH itu Babe Haikal. Ya. Gus Miftah kalau uyel-uyel istri mencontoh Dajjal. Oh, begitu. Allahu Akbar. Bahwa negeri ini sangat tidak baik-baik saja. Bahwa di era kabinetnya Prabowo, jangan kita puja-puji. Mari kita terus ingatkan agar Prabowo kembali ke jati diri yang sebenarnya. Jangan berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Merdekalah Prabowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.